Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Hakim-Hakim bab 6 ayat 11 sampai 24a. Pada zaman para hakim, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yoas, orang Abiezer. Ketika itu, Gideon anak Yoas sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan lalu menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan sertamu, pahlawan gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, 'Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir?' Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu Tuhan berpaling kepada Gideon dan bersabda, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Ketahuilah, akulah yang mengutus engkau." Tetapi Gideon menjawab, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun yang paling muda di antara kaum keluargaku." Bersabdalah Tuhan kepadanya, "Akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian sampai habis." Maka jawab Gideon kepadanya, "Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di hadapanmu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang bersabda kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang membawa persembahan dan meletakkannya di hadapanmu." Sabdanya, "Aku akan tinggal di sini sampai engkau kembali." Maka masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari tepung sefa, ditaruhnya daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepada malaikat di bawah pohon tarbantin dan dihidangkannya. Bersabdalah malaikat Tuhan itu kepada Gideon,
ambillah daging dan roti tak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini, dan tuangkanlah kuahnya." Gideon berbuat demikian. Lalu malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujung tongkat itu disentuhnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian malaikat Tuhan itu menghilang dari pandangan Gideon. Maka taulah Gideon bahwa itu malaikat Tuhan. Ia berkata, "Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka." Tetapi Tuhan bersabda kepadanya, "Selamatkanlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai 30. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah upah surgawi. Sebagian orang mungkin merasa
bahwa melayani Tuhan dan sesama itu tidak ada upahnya dan buang-buang waktu. Konsekuensinya, orang yang dekat dengan gereja dan masuk gereja selalu orang yang itu-itu saja. Atau bahkan ada sebagian orang yang mungkin menjalankan hidup keberimanan sebagai suatu formalitas belaka dan bahkan hanya label semata yang melekat padanya. Alasan dari semua itu adalah kesibukan yang begitu luar biasa sampai mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk sekedar berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan dan mengambil bagian dalam tugas pelayanan. Yesus hari ini berbicara tentang hidup yang kekal, akan tetapi kehidupan kekal itu tidak diperoleh dengan mudah. Perbandingan yang Yesus angkat tentang orang kaya hendak memberikan pelajaran kepada para murid-Nya agar tidak terlalu memikirkan hal-hal duniawi dan melupakan tugas dan pelayanan mereka. Keputusan mereka untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus merupakan keputusan yang tepat bagi keselamatan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir dan takut akan apa yang mereka akan dapatkan atau peroleh, tetapi tetap berfokus pada tugas dan perutusan mereka untuk menemani dan membantu Yesus dalam tugas perutusan. Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak menutup mata pada kenyataan bahwa begitu banyak orang beriman yang belum benar-benar menghayati keberimanan mereka sebagai suatu panggilan untuk melayani Tuhan dan sesama. Banyak orang khawatir, cemas dan takut akan hidupnya, dan itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi, jika hal itu kemudian membuat kita tidak punya waktu untuk Tuhan atau membuat kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan terhadap sesama, maka pada saat yang sama kita kehilangan banyak hal dalam hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan itu telah baik untuk kita. Dia menyediakan segala sesuatu untuk hidup kita. Oleh karena itu, untuk semua yang telah Dia berikan kepada kita, maka kita perlu untuk pertama-tama datang kepadanya sesibuk apapun kita. Jangan khawatir dan takut, karena Dia tidak akan menutup mata untuk kita orang-orang yang percaya dan berharap akan kasih-Nya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.